Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat pagi Smart Listeners, senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Emotion selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan topik yang menarik, menambah wawasan kita di pagi hari ini dan juga menginspirasi kita semua. Dan selama 1 jam ke depan, Anda kami ajak juga untuk ikutan live streaming di YouTube Smart FM. Silakan ketik saja live streaming di YouTube Smart FM, maka akan muncul perbincangan Smart Emotion selama 1 jam ke depan. Topik yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, tentunya kita semua tahu ya bahwa ada istilah quiet quitting. Ya, ini kalau kita berbicara tentang quiet quitting, ini merupakan istilah fenomena kerja kaum milenial. Ada yang bilang kalau misalnya ketika awal masuk perjanjian kerjanya dari 9 to 5, ya udah 9 to 5. Jam 9 datang, jam 5 pulang. Nggak ada ekstra-ekstra kerja atau juga overtime, kecuali kalau dibayar kali ya. Hitungannya seperti itu ya. Dan juga tentunya banyak juga nih cerita tentang milenial yang begitu perhitungan serta ingin efisien dalam bekerja. Ini mungkin keluhan daripada atasan-atasan ya. Dan bagaimana para milenial atau generasi sekarang menyikapi hal ini, dan juga bagaimana tentunya para atasan, manajer, serta Anda pemilik perusahaan menyikapi hal ini. Topik yang kita bahas pada kesempatan Smart Emotion adalah quiet quitting ya, tren fenomena kerja kaum milenial. Di mana Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959 jika ada pertanyaan atau juga komentar. Atau kami juga sedang sekali lagi live streaming di YouTube Smart FM. Dan seperti biasa sudah ada Pak Anthony Dio Martin. Salam antusias Pak Anthony. Hai Mas William dan juga Smart Listener dimana-mana Anda berada pada pagi hari ini. Seperti biasa ini udah Kamis pagi lagi, Kamis Smart Emotion. Jadi salam antusias buat Anda semua. Thank you Mas Will, ditemani pada pagi hari ini lagi. Dan listeners, Anda sekali lagi bisa bergabung melalui YouTube kami ya, silakan ikutan live streaming, maksudnya menyaksikan ya di YouTube Smart FM, dan kami juga membuka kesempatan untuk Anda memberikan pendapat di 0812 11 12 959. Apa nih Pak quiet quitting Pak Anthony, dan kenapa topik ini berharga ya untuk kita bahas di kesempatan pertemuan kali ini? Yes, Smart Listener dimana Anda berada, pagi ini kita mau membahas tentang satu topik lagi yang berhubungan dengan pola kerja milenial. Jadi salah satu alasan yang menyebabkan kenapa ini menjadi penting, karena satu, ini sesuatu yang sedang viral banget. Jadi kalau kita search di Google kata quiet quitting, itu banyak sekali hasil pencarian yang mulai muncul. Nah, jadi kenapa ini penting untuk disimak pada pagi hari ini? Karena kalau kita lihat kembali ke data BPS, Badan Pusat Statistik, itu kan tercatat bahwa kita harus sadar bahwa hampir 50% sekarang ini di angkatan kerja isinya adalah milenial. Jadi ada kaum milenial, kaum generasi Z juga sebenarnya, dibagi separuh-separuh sebenarnya. Jadi data tahun lalu, BPS yang ini data yang sensus tahun 2020 sih sebenarnya, mengatakan bahwa Gen Z yang di negara kita, jadi lahir tahun 97 sampai 2012 itu jumlahnya mencapai 27,9%. Ya, jadi hampir 28% isinya Gen Z, dan milenial itu 25,87%. Jadi kalau total digabungkan 50% lebih. Artinya apa? Mereka lah yang akan mengisi tenaga kerja. Nah, sekarang ini data Gallup itu mengatakan bahwa hampir 50% di US loh ya. Data Gallup yang tahun 2022 mengatakan hampir 50% lebih karyawan milenial mengalami yang namanya quiet quitting ini. Nah, ini menarik ya. Dan sempat menjadi bahan perbincangan di Harvard Business Review, HBR, salah satu artikel yang biasanya banyak disimak oleh para eksekutif, juga ngomongin tentang hal ini. Jadi kalau kita bicara tentang quiet quitting ini adalah mereka melakukan tanggung jawabnya, tugas pekerjaannya mereka kerjakan, mereka lakukan. Tetapi kalau bicara tentang misalnya
meeting yang nggak jelas, meeting yang nggak wajib, atau misalnya diminta untuk kerja lembur atau datang lebih pagian, mereka cenderung menolak untuk melakukannya. Cenderung menolak. Yes, karena itu kan bukan kerjaan gue. Itu kan gue nggak harus datang kan, gue nggak harus lembur kan, gue dibayar hanya untuk melakukan job desk dari jam 8 sampai jam 5 dong gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang menarik karena sejak kemarin sebenarnya saya sudah melakukan survei kecil-kecilan melalui Instagram saya, dan itu banyak mendapat respon. Jadi banyak leaders, banyak pimpinan, banyak managers yang mengalami situasi seperti ini dan mengatakan, iya Pak, gue mengalami banget dengan staff gue yang jenis milenial ini. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana fenomena ini terjadi, apa alasannya, apa yang memicunya, plus bagaimana kita bisa menyikapinya. Bagaimana juga Ya. kita bisa menyikapinya. Pembelajaran Betul. yang tentunya berharga sekali ya untuk Yes. Anda smart listeners. Dan kami buka sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 0812 11 12 959. Dan kami undang juga Anda untuk ikutan live streaming ya, menyaksikan di kanal YouTube Smart FM. Nanti kita akan bahas tentang apa itu quiet quitting dan juga Yes. apa pemicunya. Tapi setelah jeda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer, bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783. 633-7783 atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Listeners, setelah sukses meluncurkan 5 klaster, kini The Zora memperkenalkan Daikanyama, sebuah area komersial di area eksklusif. Terdiri dari bangunan 3,5 lantai dengan ruang terbuka di tiap lantainya dengan tetap mengedepankan high-tech, high-spec, dan high-quality. Bangunan 5x20 yang punya captive market tinggi ini dirancang multifungsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau tempat tinggal Anda atau keduanya. Akses mudah dijangkau, terlebih dengan telah beroperasinya Tol Serpong Balaraja membuat waktu tempuh dari atau ke Daikanyama menjadi lebih singkat. Harga 5 miliaran rupiah menjadi sangat terjangkau karena banyaknya keuntungan dan nilai plus dari Daikanyama ini. Segera miliki unit Star Series dari Daikanyama dan nikmati keuntungan maksimal seperti gratis AC, kemudian free koneksi internet, free IPL selama 1 tahun, dan keuntungan lainnya. Untuk meramaikan area ini dalam waktu dekat, Common Ground Modern Cafe akan hadir di Iconic Plaza Daikanyama. Informasi lebih lanjut, Smart Listener, silakan hubungi 0811 9741 088. Kami ulangi ya, 0811 9741 088 atau sosial media @thezorabsd dan @daikanyama.id. Segera booking unit pilihan Anda. Daikanyama Commercial Business Living at The Zora. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Smart Emotion
with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion dan Smart Listeners. Topik kita adalah quiet quitting ya, tren fenomena kerja kaum milenial. Dan kami undang Anda untuk menyaksikan kami juga live streaming di YouTube Smart FM. Oke, Pak Anthony, tadi sudah dikasih pengantar ya, Pak. Nah, ini kalau kita membahas tentang quiet quitting, apa itu, Pak? Lebih detailnya lagi nih. Oke, jadi kalau kita mendeskripsikan tentang quiet quitting itu kan berasal dari dua kata. Quiet artinya diam, quitting artinya keluar. Jadi diam-diam keluar. Ya bukan secara fisik sih, bukan secara body mereka keluar dari tempat kerja. Bukan resign. Iya, bukan resign gitu. Bukan berhenti gitu, tapi secara mental mereka keluar dari situasi. Dalam arti apa? Jadi kalau kita melihat definisi awalnya itu kan pertama kali dipakai oleh Brian Creeley. Brian Creeley ini seorang recruiter, kemudian ganti profesi jadi career coach ya, dan di tahun 2022 tepatnya 4 Maret 2022 untuk pertama kali dia memperkenalkan istilah quiet quitting ini. Jadi pelakunya disebut dengan quiet quitter. Ya, mereka-mereka yang seperti itu dan gara-gara itu kemudian diviralkan juga oleh beberapa TikTokers dan sebagainya, termasuk Zeppelin yang sampai kemudian mengatakan bahwa working is not your life. Jadi mengencourage para millennials bahwa ayo come on, don't spend your life di tempat kerja gitu. Masih ada kehidupan yang lebih menarik. Nah, itu kemudian jadi menarik tuh. Makanya nanti kita akan bilang ini juga menjadi sesuatu hal yang kemudian memicu banyak milenial kemudian berpikir bahwa iya ya, yang namanya kerjaan itu menyengsarakan. Jadi ya udah minimalis aja, berikan yang sesuai dengan ya kita dibayar berapa, kasihnya ya berapa aja gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian dari yang namanya quiet quitting ini, Mas William, ya secara sederhananya. Tapi dalam prakteknya, dalam beberapa survei kalau kita perhatikan ya, itu memang beberapa fenomena itu, beberapa kasus itu memang muncul. Jadi kalau saya mengambil kutipan-kutipan yang pernah dilakukan oleh National Radio Public Radio Survey gitu ya, NPR. Sampai ada beberapa komentar kalimat yang muncul seperti ini, Smelizer. Jadi kalimat-kalimat ini sharing dari namanya Christy. Ya, ini dari luar semua sih sharing-sharingnya gitu loh. Dia bilang, saya nggak akan nyentuh kerjaan, jadi nggak akan nyentuh kerjaan sebelum jam 7 pagi dan setelah jam 4.30 sore. Itu jam kerja saya. Saya kerja di kerjaan yang bukan urusan hidup dan mati kok. Jadi kalau harus melakukan sesuatu kerjaan yang bisa ditunda, ya saya kerjakan keesokan paginya aja gitu. Christy, saya kayaknya kenal dengan beberapa orang di institusi yang kerjanya kayak gitu. Kalau bisa ditunda, kenapa harus dikerjakan hari ini? So ini ada juga dari Sarah, ya. Jadi dia bilang begini, I now leave my office at the end of the day, not thinking about what I need to work on when I go home at night. Jadi saya pulang meninggalkan kerjaan dan gue gak akan bakal mikirin lagi. And I set boundaries for checking my emails and reaching out to coworkers during non-office hours. Jadi saya akan sangat-sangat punya batasan tentang checking email, ngobrol dengan rekan kerja saya. Most importantly, I do not feel any bit of anxiety when it comes to requesting time off. Taking personal days or especially taking sick time. Jadi buat saya nggak jadi masalah kok, dan gue nggak cemas, gue nggak khawatir apa-apa. Jadi kalau minta waktu untuk istirahat, waktu untuk personal saya, apalagi kalau misalnya sakit dan sebagainya, nggak ada masalah. Itu kata si Sarah. Nah, ini adalah beberapa hal yang kemudian jadi pembahasan tentang quiet quitting itu. Ya, sikap-sikap seperti ini, Mas Will. Ya, tentunya ada pemicunya ya, Pak ya. Yes. Oh iya. Kalau kita lihat pemicu kenapa hal seperti ini muncul, mungkin juga smart listener Anda bisa sharingkan juga, terutama kemarin saya juga melalui survei saya kecil-kecilan melalui Instagram saya, ternyata saya mendapatkan banyak respon gitu ya. Dan yang menarik adalah beberapa kalimat yang muncul kalau hal seperti ini. Sebenarnya ada banyak teori ya. Ada banyak alasan yang bisa melatar belakangi kenapa kemudian muncul sikap-sikap quiet quitting ini.
Jadi thanks to ada beberapa teman-teman kemarin, ada dari brother TJ Malo, dari Medan, dari PHG, thanks dari brother TJ Malo. Kemudian ada dari Pak Dodi Mulyanto juga, dari Smart Plantation, sempat memberikan masukan-masukan tentang hal ini. So pagi ini menjadi beberapa hal yang perlu dicermati oleh para eksekutif, para profesional, para managers, directors gitu. Satu adalah gini, banyak milenial yang merasa bahwa work is an extension of school life. Jadi yang namanya kerja itu seolah-olah masih perpanjangan dari situasi kuliah dan sekolah. Jadi buat mereka itu menyiksa banget. Karena ada tugas, mesti dikerjain, mesti dikumpulin. Ada deadline. Ada deadline, ada bos. Bos itu seperti kayak guru. Jadi yang namanya kerja dengan kayak sekolah dan kuliah tuh mirip-mirip gitu. Jadi menyiksa. Jadi seolah itu yang kemudian membuat mereka merasa bahwa kerja itu menyiksa. Ya, jadi ada pendapat seperti itu yang menyebabkan akhirnya pelan-pelan diam-diam mereka keluar dari situasi itu, ya meskipun cuma dalam pikiran. Yang kedua, tren gaya hidup santai. Jadi kan ada istilah YOLO. You only live once. Yes, betul. You only live once. Ya, jadi lu cuman hidup sekali aja, bro, sis. Ngapain lu capek-capek? Ngapain lu terlalu berlebihan? Santai aja, bro, sis. Jadi ini kemudian membuat mereka belajar untuk enjoy kehidupan. Ya. Jadi artinya kalau enjoy kehidupan, ya udah, kalau misalnya kerja, ya udah cepat-cepat ayo dong, cepat-cepat selesaiin dong. Habis ini kita hangout nih, ya. Habis ini kita ke kafe yang Instagramable. Iya, betul, ada kehidupan yang lebih menarik yang mesti kita lakukan, yang mesti kita lewati gitu, ya. Nah, dan yang berikutnya adalah gini, mungkin bisa juga karena jealous atau iri dengan yang lain, ya. Yang dalam arti gini, kan di sosmed sekarang kalau kita buka itu kan, wih, dia lagi liburan loh. Wih, dia lagi jalan-jalan dan sebagainya. Ini enak banget. Sementara kita dari pagi sampai sore depan PC ya. Iya. Dan itu kemudian membuat mereka, yaitu secara fisik mereka hadir di tempat kerja gitu. Tapi secara mental mereka berkelana kemana-mana, ya. Wih, enaknya ini udah liburan di pantai, ya. Nah, bisa juga karena gini, Mas Will, lack of appreciation juga bisa. Jadi, kenapa akhirnya kemudian mereka muncul seperti itu? Yaitu gara-gara karena memang salah di tempat kerja juga, kurang dihargai effort mereka, usaha mereka, atau gajinya juga kurang maksimal. Bisa juga. Iya, gara-gara itu menjadi bagian dari gara-gara pandemi kan kita harus mengakui sekarang ini aja ada banyak klien kita yang sekarang ini gajinya masih kepotong kok gitu. Jadi ini yang kemudian memicu akhirnya aduh, gila, tetap harus kerja ekstra, tetap kerja seperti ini. Malah karena gara-gara PHK ada beberapa pekerjaan teman-teman yang hilang dan gue mesti cover kerjaan mereka. Sudah gitu gaji gue kepotong lagi. Nah, ini yang kemudian akhirnya memicu sikap quiet quitting ini. Akhirnya kemudian ya udah kerja ya kalau disuruh ngapain ekstra. Jadi itu yang memicu. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah ini menarik. Saya mendapatkan idenya juga dari Mas Dodi Mulyanto dari Smart Plantation gitu, yang sempat salah satu leaders yang coba sharing juga. Thanks gitu ya. Beliau bilang ini bisa jadi merupakan sikap pasif agresif. Pasif agresif itu tuh, artinya gue melawan tapi tidak secara frontal kepada manajemen, kepada leaders. Kan nggak profesional dong kalau saya melakukan perlawanan secara frontal. Nggak, Pak, saya nggak mau melakukan seperti itu. Mereka kerja tapi dengan muka cemberut, dengan perasaan nggak enjoy, dengan merasa bersungut-sungut. Atau mereka kerja ya udah, kalau disuruh dengan A ya kerjain A, ngapain kerja A sampai B atau kerjain A++ gitu. Nah, itu yang kemudian mereka lakukan. Ya, ini kalau berbicara tentang dampak buruknya, Pak. Ini apakah selalu berkaitan dengan dampak buruk atau ada baiknya juga nih kalau quiet quitting? Sebenarnya gini, ya. Bagusnya kita lihat dua sisinya dulu deh. Ya, dampak buruknya dan sekaligus juga sebenarnya ada dampak baiknya nggak sih? Ya, meskipun banyak, ya kalau bicara para leaders, para profesional mungkin akan mengatakan, ya jelek dong Pak, quiet quitting ini. Tapi kalau kita gali lebih lanjut sebenarnya ada bagusnya juga sebenarnya quiet quitting ini. Dalam arti sisi yang berbeda, ya. Jadi mari kita lihat dulu secara balance, ya. Sisi negatifnya, kemudian sisi positifnya apa? Sisi negatifnya dulu deh, mari kita bicara gitu. Sisi negatifnya apa? Kita bilang gini, kalau di tempat kerja, you will get what you give.
lu akan memperoleh sepadan dengan apa kontribusi dan pengorbanan yang lu berikan. Setuju. Artinya apa? Jadi kalau kamu mempraktekkan quiet quitting ini berarti kerjamu minimalis dong. Standar dong. Jangan marah dong ketika gaji lu juga minimalis. Jadi Iya nggak kan? setuju deh saya. Iya kan, sesuai dengan apa yang lu kontribusikan. Lu ini nggak bisa berharap maksimal ketika nilai kerjaanmu kok minimalis kan. Dan ini adalah kalau bahasa gelodok itu cengli dong. Pas dong, impas dong. Lu kasih sedikit, dapatnya sedikit. Jadi itu akan menjadi jadi ujungnya akan balik lagi kepada teman-teman milenial sendiri. Jadi dampak buruknya. Dan dampak dari quiet quitting ini kan sebenarnya memang sih sekarang sebenarnya ada yang sampai wacana yang muncul sebenarnya, apakah yang namanya quiet quitting itu gara-gara orang nggak puas di tempat kerja. Nah, gara-gara quiet quitting ini apa? Orang jadi stres kan? Jadi nggak happy dong. Jadi cemas sebetulnya. Betul. Jadi nggak happy juga kan di tempat kerja. Gila, kenapa gue mesti ngerjain kayak begini? Karena terus-menerus kan pikiran negatif. Stres. Ujung-ujungnya ke mental health juga kan. Kesehatan mental jadi terganggu. Sering lah jadi sakit lah. Jadi banyak masalah, simptom-simptom penyakit dan sebagainya. Sering nggak masuk ya. Karena betul. Moodnya sudah persis nggak baik. Nah, ujung-ujungnya juga adalah, nah ini jadi kayak lingkaran setan. Yaitu apa? Respon dari atasan, respon dari manajemen juga jadi negatif. Nih anak, kenapa sih kerja kok nggak mau extra effort? Kenapa sih nggak mau give value tambahan? Kenapa sih nggak mau extra miles? Akhirnya kemudian manajemen jadi kesel dong. Pimpinan jadi buruk kepada dia. Nah, karena pimpinan bersikap buruk kepada dia, dia makin kesel. Makin kesel kasihnya minimalis membuat atasan tambah kesel. Jadi berlingkar terus menerus akhirnya. Dan akhirnya kemudian ujung-ujung kita bilang, ini akhirnya bisa berdampak parah terhadap karir kita sendiri. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman rekan-rekan milenial yang kemudian mempraktekkan ini dan mengatakan, oh ini lagi tren kayaknya bagus banget. Saya mengikuti prinsip, hey, apa yang menjadi tren tidak selalu bisa menjadi prinsip yang bagus untuk ditiru. Ya, nah. Sisi positifnya bagus juga kita bahas. Tahan dulu Pak Antoni. Oke deh. Penasaran ya, masih ada sesi selanjutnya. Selanjutnya kami undang partisipasi Anda di WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami undang Anda juga untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube Smart FM. Smart Emotion segera kembali. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Semasa setelah sukses meluncurkan 5 klaster, kini The Zora memperkenalkan Daikanyama, sebuah area komersial di area eksklusif. Terdiri dari bangunan 3,5 lantai dengan ruang terbuka di setiap lantainya dengan tetap mengedepankan high-tech, high-spec, dan high-quality. Bangunan 5x20 yang punya captive market tinggi ini dirancang multifungsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau tempat tinggal Anda atau keduanya. Aksesnya mudah dijangkau, terlebih dengan telah beroperasinya tol Serpong Balaraja membuat waktu tempuh dari atau ke Daikanyama menjadi lebih singkat. Harga 5 miliaran rupiah menjadi sangat terjangkau karena banyaknya keuntungan dan nilai plus dari Daikanyama ini. Segera Smart Listeners miliki unit Star Series dari Daikanyama dan nikmati keuntungan maksimal seperti gratis AC, free koneksi internet, free IPL selama 1 tahun dan keuntungan lainnya. Untuk meramaikan area ini dalam waktu dekat, Common Ground Modern Cafe akan hadir di Iconic Plaza Daikanyama. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 9741 088. Kami ulangi ya, 0811 9741 088 atau sosial media @thezorabsd
dan @daikanyama.id. Segera booking unit pilihan Anda. Daikanyama, Commercial Business Living at The Zora. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion. Tentunya Anda ditemani oleh saya William Darmawan. Dan Smart Listeners, topik kita adalah Quiet Quitting, tren fenomena kerja kaum milenial. Anda yang baru saja bergabung juga bisa menyaksikan kami secara live streaming ya di YouTube Smart FM. Ketik saja live streaming di YouTube Smart FM, maka akan muncul perbincangan di pagi hari ini. Yes. Baik, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Antoni dampak Sisi buruknya negatifnya atau sisi negatifnya ya. How about sisi Apakah positifnya? ada juga sisi positifnya nih Pak? Ya. Jadi ya meskipun banyak yang berkomentar bahwa kayaknya lebih banyak negatifnya deh Pak. Tapi jangan salah, kalau kita perhatikan sisi negatifnya bisa jadi ada juga loh. Dalam arti gini, contoh sisi positifnya adalah karena mereka merasa bahwa kerjaan itu mesti on time. Karena gue diminta kerjain A, gajinya cuma 1 juta misalnya, 2 juta misalnya. Ya sudah, saya lakukan pekerjaannya 1 juta atau 2 juta. Nah, itu sisi positifnya adalah mereka bisa menciptakan pekerjaan yang lebih ringkas, lebih efisien bahkan, ya. Atau malah mungkin menciptakan ide-ide yang lebih inovatif. Karena kan intinya gimana caranya supaya kerjaan cepat, ya. Jadi karena pingin lebih cepat, mereka bisa lebih ringkas, lebih inovatif. Ini sampai ada komentar begini. Dia bilang, Pak, gue itu nggak suka kerjaan yang prosedural di gudang. Jadi banyak dan ribet banget pengisian form ini dan itu. Gue pikir kalau ngisi ini itu bisa-bisa seumur hidup gue habis di gudang ini. Terus gue pikir, gimana bikin sistematis biar gue bisa pulang on time? Gue bikin lah pakai Excel yang lebih mudah. Tercapai tujuannya dan lebih ringkas lagi. Jadi saya mengatakan bahwa kadang-kadang quiet quitting ini kadang-kadang karena ya kan intinya kan pekerja minimalis. Itu membuat mereka akhirnya berpikir gimana caranya menciptakan sistem yang lebih ringkas dan lebih mudah. Sisi positifnya dong, ya kalau kita bisa lihat dari sisi itu. Atau ini juga akhirnya yang membuat menantang perusahaan-perusahaan untuk mulai memikirkan gimana ya caranya supaya teman-teman yang milenial ini lebih betah, lebih merasa nyaman, lebih merasa enjoy dengan bekerja di kantor. Jadi tidak merasa tersiksa. Positif juga kan? Karena kalau nggak ada sikap-sikap seperti ini tidak akan memunculkan respon-respon seperti dari perusahaan. Sebagai contoh, saya dalam beberapa bulan ini terlibat salah satu benchmark menurut saya bagus. Ada beberapa perusahaan-perusahaan lah seperti kayak Google, tapi salah satu yang saya tahu persis karena banyak berinteraksi misalnya CME Niaga, mereka menerapkan yang namanya high space, di mana sebagai karyawan lu bisa bekerja di mana aja di hub mereka. Jadi misalnya contoh di hubnya ada yang di Sudirman, ada yang di Bintaro, ada yang di Pondok Indah. Lu dekatnya di mana? Lu masuk aja di situ, sampai di situ dan lu bisa bekerja di situ. Keren kan? Keren. Dan didesain sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang nyaman. Jadi orang bisa bekerja dengan kondisi yang enak, enjoy. Nah, jadi saya bilang ada sisi baiknya juga dari quiet quitting ini. Gara-gara sikap seperti ini akhirnya membuat perusahaan organisasi jadi berinovasi juga. Gimana caranya supaya mereka betah berasa nyaman. Ya, nah itu beberapa sisi-sisi positif yang kita bisa lihat lah ya dari
prinsip atau sikap yang seperti itu dari milenial. Baik. Tentunya Anda bisa Yes. berpendapat ya Smart Listeners, apakah Anda juga pernah menghadapi rekan kerja seperti ini? Betul. Atau Anda sebagai atasan, sebagai manajer juga memiliki anak buah seperti ini? Atau Anda sendiri para milenial boleh ya berpendapat di 0812 11 12 959. Dan sekali lagi kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kalau begitu saya akan cek YouTube dulu ya. Betul, dan ini saya punya jawaban banyak banget. Saya ingin membacakan, boleh ya? Boleh, Ini kalau silakan, mulai Pak harus Tony. kita bacakan, kalau Silakan. nggak waktunya nggak kenunut sih, nggak pas gitu. Ya, nah ini beberapa komen-komen yang muncul di Instagram saya, Anthony Dio Martin. Buat teman-teman yang belum tahu Instagram saya, jadi Instagram saya adalah Anthony Dio Martin. Dan pertanyaan saya ajukan kepada teman-teman adalah, leaders, bagaimana tipsmu ngehadapin karyawan milenial yang katanya suka hitung-hitungan kalau kerja dan males kalau diminta untuk kerja ekstra gitu, ya. Nah, komentar yang muncul misalnya dari Pak Muhammad Rajab, saya sih tarik ulur aja Pak. Layangan dong. Ya, Pak Tirta Rianti, thank you. It takes two to tango. Kita adjust aja di tata cara kerja kita juga di sisi pekerja yang tentunya dengan tetap sesuai dengan rules dan regulation. Itu yang saya lakukan Pak, kata Pak Tirta, thank you. Kemudian ini dari Dole Azi, ya, bilangnya begini, saya akan berikan pemahaman soal tanggung jawab, juga tentang menanamkan rasa seolah-olah perusahaan ini adalah milik lu juga gitu. Kalau kita sudah memiliki rasa memiliki, pastinya Pak akan kita jaga dan kita akan buat yang terbaik. Dengan itu nggak ada lagi hitung-hitungan jam kerja. Nah, rasa itu yang kita perlu tanamkan kepada para milenial itu, kata Pak Dole Azi, ya, Dol Azi, ya, menarik. Nah, kata ini rekan kita, salah satu motivator juga, Mas Pandu Pratomo. Mas Pandu bilang begini, kalau saya jual why-nya, ya, kalau udah kebeli, what dan how-nya pasti bakal jalan Pak. Wah, ini pakai prinsipnya Simon Sinek ini, ya. Jadi dikasih tahu dulu alasannya kenapa. Nah, habis itu mereka akan kebeli juga what dan how-nya, kata Mas Pandu. Ya. Kemudian ada juga dari Mas Alam bilang gini, perlu dikasihi, ya, dan diingatkan kalau yang bersangkutan mungkin juga tidak bekerja maksimal, tapi kan pernah juga digaji maksimal, ya. Jadi ketika lu nggak digaji maksimal dan lu kerja maksimal, jangan marah-marah dong, karena intinya lu juga pernah kerjanya nggak maksimal tapi digaji nggak maksimal, maksudnya gitu loh. Jadi intinya lu juga pernah dalam situasi seperti itu, jadi jangan hitung-hitungan lah, kata Mas Alam gitu. Interesting. Kemudian Mbak Iva, jadi kalau saya sih kasih kerjaan yang disukai dengan lingkungan yang mendukung buat para milenial ini. Thank you Mbak Iva. Itu sih beberapa komentar-komentar yang masuk. Masih banyak lagi, thank you banget. Yes. Ya, kalau gitu Dari saya Mas Will. ke YouTube ya. Oke. Ini ada selamat pagi Hai, untuk morning. Aditya Trisna Putra, kemudian Mas juga Aditya. ada Mas Aris Kurniawan Mas ya. Aris. Selamat pagi Pak Anthony dan William. Hai, hai. Inspirasi yang sangat baik sekali. Kemudian juga ada Pak Nawawi Ahmad. Yes. Ada Pak Raka juga. Selamat Hai, Pak pagi Raka. untuk tadi Pak siapa ya, Pak Aris. Nah, ini Pak Aris ini bertanya nih. Oke. Sebagai seorang leader, saya juga berpikir kalau Ya. quiet quitting itu kurang baik. Iya. Tapi apakah itu salah? Bagaimana kita mengubah mindset si quiet ini, kata dia. Iya. Quiet. Iya Pak Aris. Jadi saya cuma ingin mengatakan begini. Ya nggak salah sih. Itu kan hasil respon. Seperti yang saya bilang, lingkungan, situasi, ada yang pendidikan seperti itu, yang kemudian mengatakan bahwa pekerjaan itu menyiksa. Jadi menurut saya adalah sangat penting, balik-balik lagi, role model sebenarnya. Pertanyaannya, kadang-kadang saya kembalikan lagi kepada kita sebagai leader. Apakah kita menunjukkan bahwa kerja itu bisa fun loh, kerja itu menyenangkan, kerja itu di manakah sisi-sisi menyenangkan itu? Nah, kepada teman-teman milenial ini kadang-kadang buat mereka itu sangat penting big house-nya. Karena kalau kita perhatikan, kadang lucu deh Mas William. Anak-anak sekarang ini, saya sering kali bilang begini, bayangkan lipat kasur aja kagak bisa gitu. Tapi udah mikirnya, global warming, gimana caranya menyelamatkan planet bumi dan sebagainya. Kenapa? Artinya apa? Mereka kadang-kadang punya cita-cita, keinginan yang besar. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pimpinan
kadang-kadang berusaha untuk menjelaskan juga kepada mereka bahwa jangan salah loh, yang namanya lo pekerjaan lu itu bukan cuma sebuah pekerjaan yang cuma melakukan hanya berurusan dengan job desk aja. Yang kamu lakukan itu sebenarnya punya sebuah nilai yang ada hubungannya dengan cita-cita yang lebih besar, sesuatu yang mulia. Nah, kadang itu perlu diberitahu. Ketika mereka merasakan itu, nah itu akan membuat mereka lebih terinspirasi. Oh iya ya, jadi yang gue lakukan ini bukan cuma sekedar job desk yang disuruh sama atasan gitu, ternyata ada punya nilainya. So that's very important. Dan sebagai seorang pimpinan memberikan contoh bahwa gini loh caranya bekerja dengan passion yang luar biasa. Gue enjoy, gue bisa menikmati. Anak buah akhirnya akan melihat, gila ya atasan gue enjoy banget Pak. Kenapa sih Bapak ini? Soalnya begini loh. Akhirnya lama-lama itu juga menular juga. Karena kita selalu bicara kalau di dalam kecerdasan emosional kita kan kita selalu bilang yang namanya emosi itu nular. Ya, emotion is contagious. Kalau kita punya passion, kalau kita punya antusiasme yang luar biasa, itu bakal nular kok. Nah, atasan, apakah Anda enjoy? Jangan-jangan Anda sendiri juga merasa itu tersiksa gitu. Bagaimana Anda bisa merasakan membuat anak buah Anda bersemangat untuk melakukan pekerjaan kalau lu sendiri aja merasa tersiksa dengan pekerjaan Anda. Baik. Ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya itu dampaknya kalau kita tidak menerapkan quiet quitting ya, artinya kita nggak hitung-hitungan, bisa jadi berdampak ke karir kita. Kita bisa lebih cepat diangkat. Kemudian peningkatan jenjang karir. Betul, karena dianggap mau komit, disuruh ekstra, disuruh melakukan pekerjaan tambahan dan sebagainya, nggak hitung-hitungan. Iya kan? Banyak yang begitu. Kalau juga merasa lebih happy. Pengalaman saya selama bekerja ya, melihat beberapa rekan gitu yang nggak hitung-hitungan biasanya cepet naik karir. Setuju gak? Yes, betul. Tapi Thank you. Balik lagi ya kita ke YouTube Smart FM ya. Anda yang ingin ikutan menyaksikan silakan ketik saja live streaming YouTube ini cukup banyak. Jadi saya bacakan singkat-singkat saja Pak Anthony. Ini ada Pak Heru ya dari Balikpapan izin gabung, ada kemudian juga selamat pagi untuk tadi ada Hari Subagya ya. Oh, hi brother. Ada Pak Albert Jayadi juga. Oke, hi brother Albert. Kemudian ini saya bacakan ya dari Pak Hari ya. Quiet quitting itu penyebabnya bosan dan stres. Jadi harus banyak humor juga nih di kantor, kata dia. Setuju. Pak Albert nih ya, Pak Albert komentarnya. Makanya perusahaan atau leader harus memanusiakan manusia. Ya. Betul. Dan apalah artinya karir Pak jika hidupnya menjadi nggak balance dan keluarga menjadi jauh. Nah, ini nanti boleh ditanggapi juga oleh Pak Albert. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa akhirnya muncul quiet quitting juga salah satu alasan. Thank you Pak Albert. Jadi salah satu yang kemudian jadi concernnya para milenial kemudian akhirnya terjadi quiet quitting itu adalah karena merasa dengan gue berkorban buat perusahaan, hidup gue jadi gak balance. Akhirnya gue jadi gak punya waktu buat keluarga dan sebagainya. Daripada akhirnya buat perusahaan dapat, kemudian gue gak dapat buat keluarga, mendingan gue sacrifice kerja buat gue bisa dapat buat keluarga gue. Nah itu juga akhirnya kemudian menjadi alasan sih sebenarnya. Jadi balik lagi, challenge buat para leaders, challenge buat para pimpinan, challenge buat organisasi perusahaan. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai, unsur-unsur bahwa, hey jangan salah. Meskipun kamu bekerja di tempat kita, bekerja dengan saya tuh appreciate kok yang namanya keseimbangan. Saya tuh gak akan memaksa kamu untuk kerja yang bukan-bukan. Yang sebenarnya ini, saya juga menghargai. Nah, kayak begitu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui teman-teman milenial ini, ya sehingga mereka nggak merasa gila ya gue dipaksa di sini kerja di sini kayak sapi aja gitu, kayak kuda gue bekerja dengan seperti ini. Itu penting banget. Mas Terus tentunya masih ada sesi selanjutnya. Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama.
Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Rayakan Natal dan Tahun Baru bersama orang terkasih di Hotel Borobudur. Nuansa Natal di setiap sudut Hotel Borobudur siap memberikan kegembiraan untuk Anda. Ragam kegiatan menyenangkan dan mengesankan akan hadir dengan tema The Greatest Borobudur Show, mulai dari promo Natal hingga perayaan akhir tahun. Tidak ketinggalan penampilan spesial dari Diva Indonesia, Titi DJ, yang akan menghibur dan memeriahkan suasana pergantian tahun Anda di Hotel Borobudur. Anda juga berkesempatan mendapatkan harga promo untuk room dan dinner New Year Eve. Selengkapnya mengenai The Greatest Borobudur Show akan dibahas dalam perbincangan interaktif di Smart FM pada Jumat 9 Desember 2022 mulai pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bersama kami dan nikmati perayaan Natal serta Tahun Baru di Hotel Borobudur, Jakarta. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion. Tentunya Anda bersama dengan saya William. Dan Smart Listener, saya bacakan kembali beberapa komentar di YouTube. Ini kita gercep nih ya. Oke, iya benar. Ini banyak komentar ini. Ini topik yang lagi viral. Ada Jaya ya, mantap Pak Antoni. Yang penting hasil dan sedangkan cara, tempat dan waktu kita serahkan kepada milenial untuk selesaikan. Oke, berada Jaya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya sapa juga. Ini ada selamat pagi Lina di Jakarta. Hai Lina. Selamat pagi Pak Antoni dan juga Mas Willy. Saya sih bukan milenial tapi agak setuju sama quiet quitting karena loyalitas itu biasanya milik kaum pejabat level supervisor ke atas katanya. Karena level staff hanya dihargai dengan salary sementara level di atasnya mendapatkan fasilitas lebih. Dan kalau harus memberi waktu lebih, lembur wajar sih harus dikompensasi dengan uang lembur juga. Time is money kan. Nah, ini gimana nih pendapatnya? Silakan singkat saja Pak Antoni dari Lina di Jakarta. Nah, ini masalah bicara mengenai telur dulu apa ayam dulu. Lu memberikan yang terbaik, extra effort, extra miles untuk perusahaan, baru kemudian akhirnya perusahaan memberikan imbal balik yang bagus, atau perusahaan memberikan imbal balik yang bagus dulu, lu baru bekerja extra effort. Saya sih termasuk yang percaya bahwa kebanyakan perusahaan akan bekerja dengan prinsip yang pertama tadi. Lu harus buktikan dulu dong. Mau memberikan extra effort, memberikan extra miles di dalam pekerjaanmu, mau memberikan nilai tambah, meskipun kadang-kadang ya itu ada sedikit pengorbanan dan sebagainya. Akhirnya kemudian perusahaan melihat bahwa oh ya ini karakternya bagus nih, baru kemudian mereka menambahkan. Nah, khawatirnya kalau kita merasa ngapain, enak aja yang dapat fasilitas itu manajer supervisor sementara kita. Ya Lin, kadang-kadang apa yang harus kita lakukan adalah menunjukkan dulu, baru kemudian perusahaan meyakini karakter kita, barulah kemudian kita diberikan itu, ya. Dan kebanyakan perusahaan menganut prinsip yang seperti itu. Baik. Ada Sony ya. Selamat pagi Pak Antoni dan Smart FM ikut bertanya nih karena dengar kalau Elon Musk baru mengirimkan email di karyawannya. Twitter tanya apakah bersedia kerja lebih keras. Jika tidak maka akan di PHK. Apakah hal ini seperti akan menjadi ide buat perusahaan di Indonesia mengatasi quiet quitting? Baik. Ini lagi gempa ini. Gempa. Oke, anyway, ini Jakarta lagi gempa. Quite ini ya. Tadi saya merasakan bergoncang-goncang teman-teman sekalian ya. Apakah masih gempa? Udah nggak lagi. Ya udah nggak lagi. Yes. Ya, di belakang studio lagi ini. But anyway, mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya. Ternyata masih Pak Antoni. Baik, kita break sejenak ya. Atau mau gimana? Nggak apa-apa. Boleh di break sejenak? No, Oke, langsung. Oke, Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Udah selesai kok. Yes. Jadi ini gara-gara gempa. Jadi di belakang jadi ribut. Gini, mari kita sampaikan kepada beberapa kesimpulan yang penting teman-teman tentang soal quiet quitting ini. Jadi saya punya 3 poin penting sebenarnya, 3 don't ya.
Yang pertama-tama adalah don't generalizing juga. Artinya gini, saya perlu meletakkan juga bahwa tidak semua yang namanya milenial pasti seperti itu. Seperti yang saya sering kali katakan. Bahwa jangan langsung melabel dan kemudian mengatakan, lu milenial, lu pasti quiet quitting kan di dalam pekerjaan. Belum tentu. Ada kok teman-teman milenial kita yang sangat komit untuk melakukan pekerjaan mereka dengan luar biasa, yang betul-betul mau memberikan effort kok, banyak kok gitu. Jadi jangan langsung digeneralisir seperti itu, ya. Ini bisa jadi sebenarnya ini cuma segelintir aja yang berpikir seperti itu. Lantas kemudian kita langsung kemudian, wah semua milenial seperti itu, belum tentu. Bila jadi ini cuma segelintir tapi kencang banget, makanya kedengarannya kayak viral banget gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan over generalizing. Dua, jangan menyalahkan mereka juga. Jadi saya bukan tipe orang yang cenderung menyalahkan orang, kemudian mengatakan lu sih ya gara-gara nggak punya komitmen, tidak mau memberikan extra effort. Gini, bisa jadi sikap mereka itu adalah latar belakang karena disebabkan oleh kita juga. Perusahaan yang membuat kesalahan dalam arti yaitu tadi tidak memanusiawikan mereka, tidak menciptakan tempat yang kerja yang menyenangkan buat mereka, memperlakukan mereka dengan buruk, atau atasan-atasan yang toksik itu kan juga menciptakan quiet quitting. Iya. Ya kan, jadi salah manajemen, salah atasan, salah pimpinan yang tidak bisa memberikan contoh, akhirnya kemudian muncul seperti itu. Jadi jangan menyalahkan mereka juga gitu. Bisa jadi kita harus berintrospeksi. Kalau saya dari organisasi, saya cenderung tidak akan menyalahkan mereka. Saya akan melihat dari sisi bagaimana caranya secara dengan kalau kita bicara sisi cerdas emosi loh. Sebagai pimpinan, gimana caranya? Oke, mereka bisa jadi bersikap seperti itu, pilihan mereka. Tapi kan kita bisa juga melakukan gimana caranya kita menciptakan suasana yang menyenangkan, enjoy, bikin acara. Ini ada yang menarik. Saya dapat kemarin dapat masukan bagus dari Brother TG Malo, thank you banget gitu. Sampai saya dapat personal ini dari PHG Group Medan gitu. Sampai diceritakan, menurut saya Pak, kata beliau itu kita bisa menciptakan kok mulai dari onboarding ketika mereka masuk, bikin mereka proud dengan perusahaan kita, kasih mereka tour, lihat apa yang dilakukan oleh perusahaan. Ciptakan suasana yang menyenangkan, seragam, logo buat mereka proud dengan perusahaan. Itu adalah bagian penting yang harus kita ciptakan buat mereka. And I agree. Ya, jadi bukan lagi cuma sekedar robot yang lu mesti kerja dari jam 8 sampai jam 5, ini udah job deskmu. Ya udah, di akhir bulan lu dapat gaji, bukan seperti itu. Ya, bikin klub-klub yang menyenangkan sesuai dengan hobi mereka gitu. Ya, jadi jangan menyalahkan. Nah, yang ketiga, jangan push pull. Nah, ini penting. This is my last piece advice untuk para leaders manager. Kita bisa melakukan dua jenis strategi terhadap para milenial. Push strategi atau pull strategi. Push itu apa? Maksa. Push itu apa? Hukuman. Push itu apa? Kalau lu nggak ini dan sebagainya, ancaman. Itu push. Jadi cenderung agak maksa nih, ya. Atau yang pull, kita menarik. Bagaimana cara menarik? Yaitu kasih motivasi buat mereka, beri apresiasi buat mereka, jadi menarik mereka. Ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan di kantor. Itu kan sesuatu yang pull strategi, narik mereka. Menarik ya, mengajak. Betul, mengajak mereka. Merangkul. Onboarding tadi, onboarding yang menyenangkan itu adalah pull strategi. Dan saya termasuk dengan teman-teman milenial itu adalah daripada kita push, memaksa mereka, ngancam mereka, nanti resign biasanya. Betul. Karena kan tadi milenial ya, makin dia nggak ngerasa nggak nyaman, makin gak memiliki, dan mereka makin merasa nggak nyaman dengan pekerjaan. Ya udah gitu. Saya bisa cari cari kerjaan di tempat lain kok. Masih muda gitu. Betul, exactly. Nah, daripada begitu gimana caranya? Itu yang saya bilang kepada teman-teman, terutama para leaders, para profesional, itu yang jadi pesan saya penting saya buat teman-teman ini. So apa nih Pak? Mungkin poin penting yang bisa disampaikan kepada smart listeners di topik kita pagi hari ini ya. Ya, saya pikir pesan saya untuk para managers, para leaders di organisasi sudah cukup. Yaitu tadi termasuk bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Ini adalah fenomena kalau dianggap sebuah tren, dianggap sesuatu yang menjadi mulai muncul, kita juga bisa mengantisipasi buat para leaders organisasi gimana caranya kita menciptakan suasana pekerjaan yang nyaman. Ya, supaya akhirnya ujung-ujung mereka bukan cuma fisik doang yang hadir, tapi jiwa dan raganya juga hadir. Nah, buat teman-teman para milenial juga,
ingat loh ya, saya bilang viral bukan berarti positif untuk diikuti. Nggak Bahwa semua tren ini- itu perlu diikuti. Persis. Atau penting diikuti. Persis. Bahwa ini tren bukan berarti lantas lu mesti ikut-ikutan. Kenapa? Karena ada bayarannya, ada ongkosnya. Ketika quiet quitting ini terjadi, lu ikut-ikutan, ih benar juga ya. Apa yang terjadi, kerja lu jadi minimalis. Ya. Karirnya jadi stuck juga. Betul. Jangan heran kalau hasil kerja lu juga minimalis. Ya, karir juga jadi minimalis. Ya, Gajinya nggak- juga jadi minimalis nanti, nggak Persis. ditambah-tambah. Persis. Dan itu jadi efeknya. So, mudah-mudahan obrolan pada pagi hari ini jadi refleksi yang bagus buat kita semua. Thanks buat teman-teman yang sudah memberikan komentar ini. Mas Firdaus bilang, mungkin salah rekrut kali Pak. Bisa jadi. Thank you. Nah, ini yang menarik. Saya mau garis bawahi juga adalah kata Brother Anyan di IG saya itu bisa jadi mereka kurang sentuhan emosional. Agree. Makanya ini juga jadi catatan penting para leaders dari sisi kecerdasan emosi, betapa penting kita membangun care. Ingat care, saya selalu berulang-ulang mengatakan care artinya concern, attention, relation, emotion, care. Dan itu sesuatu yang perlu kita bangun dengan tim kita. Kenapa mereka meninggalkan tempat kerja secara mental? Karena sense of belonging nggak ada. Sense of belonging kenapa nggak ada? Karena ikatan emosional nggak dibangun. Ya, ketika orang nggak merasa bahwa ini adalah keluarga gue nggak diperhatikan secara emosional, ngapain juga gue harus memberikan effort buat keluarga gue? Baik. Dengan kondisi yang seperti ini gitu. Dan itu yang kemudian membuat mereka akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka, meskipun tidak secara fisik tapi secara mereka mental mereka meninggalkan pekerjaan itu. Baik. Ya. Ini luar biasa apa yang Ya. disampaikan oleh Pak Antoni di Yes. pagi hari ini. Semoga menginspirasi dan menjadi Yes. pembelajaran untuk kita semua ya, dari Yes. segala generasi ya. Betul. Untuk Anda para karyawan, para manajer, atasan atau juga pemilik perusahaan. Anda yang tertinggal, Anda bisa mereview kembali atau menyaksikan kembali perbincangan kami di YouTube Smart FM. Ketik Betul. saja Quiet Quitting. Yes. Smart Emotion yang hadir setiap Kamis pagi. Dan Yes. akhirnya kami ucapkan terima kasih Thank you atas banget. perhatian Anda di pagi hari ini. Saya William Darmawan. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.